Baik Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lupa, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Al-Farabi. Latar belakang saya mantan karyawan Bapak Ibu. Ya, saya pernah bekerja di perusahaan perhotelan, dan yang membuat saya keluar adalah saya tidak nyaman gaji saya dipotong 50%. Sederhana. Artinya saya tidak mau miskin. Simpel. Ekonomi mau naik, kita harus naik. Ekonomi mau turun, kita turun atau mau naik? Harus naik. Jadi kalau ekonomi pada turun, kita ikut, ya udahlah, emang resiko kita turun, ikutan turun. Habis kita. Emang cicilan bisa dipotong 50%? Tidak. Emang rumah tangga beras, istri kasih nasi piring, tiba-tiba telurnya setengah. Kalau ikan setengah nggak apa-apa Bapak Ibu, masih bisa bagi dua, betul nggak? Tapi udah telur bingung. Betul nggak? Segala sesuatu Bapak Ibu, kalau misalnya sudah naik, kita ikutan naik. Jangan orang naik, kita hai. Paham maksud Bapak Ibu? Orang terus dapat motor, Anda jaga. Anda mau ikutan, saya ikut. Betul nggak? Iya, orang dapat terus motor, mobil, kita jangan, wih selamat ya Pak ya. Justru kita saatnya Bapak Ibu untuk mengambil sebuah keputusan yang mana ini untuk kita, perubahan untuk kita. Mungkin leader-leader Anda mungkin ada banyak cara untuk mengajak Anda datang kemari, betul nggak? Banyak cara. Ada yang bilang ngajak ngopi lah, ada yang bilang dia punya kantor besar lah, ada yang dia bilang mungkin yuk kita karaoke. Ada juga yang bilang yuk kita makan-makan. Kebetulan dia bawa makanan banyak, kita makan-makan. Makan di mana? Makan di tempat saya, di kasur saya. Ada juga yang datang kemari, mungkin Bapak Ibu dibilang pokoknya datang dulu, nanti baru saya kasih tahu kita ngapain. Ya mungkin ada beberapa orang mungkin ya pokoknya datang dulu dah intinya. Ya, begitu banyak cara Bapak Ibu karena peduli dengan masa depan. Yang penting ketemu dulu lah. Ada beberapa teman-teman yang saya kontak, sibuk lah, inilah, itulah. Ya anaknya yang yang lagi di rumah tidak ada yang jagain lah. Kenapa anaknya dipermasalahin? Bawa Pak anaknya Pak. Kenapa? Jangan sampai masa depan kita ya tidak ada perubahan hanya karena kita nyalahin anak kita, nggak ada yang jagain. Suatu ketika anaknya besar, Pak, Bapak kenapa kerjanya nggak sukses-sukses? Ya karena kamu mau disalahin. Ya anak yang disalahin, masa saya yang disalahin? Ya iya karena kamu masih kecil tadi nggak ada yang jagain, makanya Bapak nggak sukses-sukses. Anaknya bingung. Paham maksudnya Bapak Ibu? Si bapak sama si ibu juga sama, kadang-kadang dinakal-nakalin sama anaknya. Oh nggak bisa Pak, saya keluar rumah, kenapa? Bapak saya, mama saya nggak ada yang jagain. Kalau udah tahu nggak bisa ada yang jagain, Pak saya nggak bisa keluar rumah, Bapak bisa datang ke rumah saya nggak? Kita ngobrol di rumah saya. Ada solusi. Jangan fokus sama masalah. Pak saya nggak bisa keluar, katakan masalah Anda cari solusinya, apa peluangnya, tangkap peluangnya. Kadang kita terlalu banyak alasan Bapak Ibu. Udah tahu susah, malah bertahan hidup susah. Benar kata Pak Erizal Bapak Ibu. Ya, lebih bagus kita jadi orang bodoh tapi kaya raya Bapak Ibu. Ya, daripada kita orang pintar tapi nggak kaya-kaya. Kenapa? Karena peluangnya terlalu banyak dianalisa, sibuk cari alasan, itulah dan sebagainya Bapak Ibu. Kita hanya perlu cuma satu Bapak Ibu, ambil keputusan, kita berubah. Kalau kita sudah mau berubah, hanya perlu 3 hal. Komitmen, konsisten, fokus. Jangan lari daripada yang lain. Komitmen, konsisten, fokus. Komitmen, sesuatu yang Anda katakan, Anda lakukan. Yang Anda lakukan sesuai dengan apa yang Anda katakan. Komitmen. Katanya jadi jam 5. Kenapa jam 7 baru datang? Berarti nggak komitmen. Katanya mau sukses, tapi tidur-tiduran di rumah. Berarti nggak komitmen. Katanya mau undang orang banyak, tapi pulsa nggak diisi. Cari solusi Bapak Ibu. Apa kendala Anda, jadikan kendala itu sebagai batu loncatan. Justru saat ini Pak, saya itu Pak punya utang 10 juta tiap bulan.
Justru Bapak punya utang 10 juta tiap bulan, makanya Bapak join bisnis ini, Pak. Cari solusi gimana caranya Bapak join, cari solusi gimana caranya Bapak bisa bergabung. Akhirnya saya bantu Bapak supaya Bapak bisa ngurusin utang Bapak tiap bulan 10 juta. Tiap bulan. Bahkan kalau bisa bulan depan, 2 bulan, 3 bulan, paling lama 3 bulan, utang sudah lunas. Kenapa? Terus motor mobil. Pertanyaannya, berapa utang Anda? Oh, utang saya 100 juta. Kejar mobil gila-gilaan. 3 bulan selesai. Pak, nggak mungkin 3 bulan. Ya sudah, 4 bulan kejar mobil. Selesai. Terlalu banyak alasan kadang kita membuat buat nyaman Bapak Ibu. Sudah tahu susah, senang hidup susah. Justru kita ini buat tubuh kita ini nggak nyaman. Aduh. Seperti bapak-bapak yang punya hutang banyak tapi fokus sama solusi. Gimana ya caranya saya? Aduh, nggak bisa tidur. Pernah Anda dipresentasi sebuah peluang dan Anda nggak bisa tidur? Pernah Anda dilamar Bapak Ibu? Lamar sama siapapun gitu, terus nggak bisa tidur? Ya, kenapa? Bawaannya sudah hasrat, nggak nyaman. Sesuatu yang bikin kita tidak bisa tidur berarti itu ada masa depan. Tinggal Anda fokuskan Bapak Ibu. Tetapi kalau sesuatu yang nyaman, itu nggak ada masa depannya Bapak Ibu. Nonton TV nyaman, ya karaoke mungkin nyaman Bapak Ibu. Tiduran di rumah nyaman, kongko yang nggak penting nyaman. Sesuatu yang nggak nyaman Bapak Ibu, justru itu yang membuat hidup Anda tidak berubah. Orang yang berubah hidupnya adalah orang-orang yang melakukan yang tidak dilakukan orang lain. Betul. Orang kebanyakan ngelakuin apa? Dia nggak ngelakuin orang-orang kebanyakan. Anda lihat tadi 95% orang kerja cari uang. Orang sukses kerjanya bukan cari uang, tapi dia kerja membangun pohon uang. 5% orang yang kayak gitu Bapak Ibu. Mungkin dia pulangnya larut malam, dia konfirmasi ke keluarganya. Saya mungkin pulang larut malam, kasih saya waktu 6 bulan. Ada perubahan besar yang terjadi dalam 6 bulan. Percaya sama saya, maka hidup kita bisa berubah bersama-sama. Kita kasih harapan sama keluarga yang kita tinggalkan di rumah untuk menunggu kita pulang. Ya, dan di rumah ini juga nunggu kan. Anda kasih hadiah Bapak Ibu. Nah, kita jalan-jalan kembali 3 bulan lagi. Istriku atau suamiku percaya 6 bulan saya sukses di bisnis ini, kita umroh sama-sama. Orang di rumah kan lagi nunggu, betul nggak? Betul. Kasih hadiah. Anda berikan harapan, Anda berikan hadiah. Artinya apa? Itu yang menjadi motivasi terbesar. Saya jalankan bisnis buat keluarga saya jalankan bisnis untuk anak saya jalankan bisnis untuk orang tua saya, bapak saya, ibu saya. Anda buat impian terbesar yang bisa menggerakkan Anda untuk Anda sukses jauh lebih cepat. Mungkin Anda ketemu beberapa orang, Pak, kalau misalnya Bapak dalam 1 bulan bisa kejar bla 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 bla, saya kasih hadiah Pak, saya beliin Bapak handphone. Bisa jadi, supaya Anda bergerak, itu intinya. Kadang udah dimotivasi, udah dikasih, dibelai-belai, dibilang cantik, masih juga nggak jalan juga. Kayaknya kurang gitu, kayaknya kurang, ya kan? Dibilang cantik, nggak jalan juga. Dibilang ganteng, Bapak ganteng Pak, masih kurang pede juga. Mungkin butuh sesuatu apa Bapak Ibu? Mungkin bisa jadi itu pelatihan. Ya, pelatihan itu dari mana Bapak Ibu? Bapak Ibu sering konsultasi. Itu pelatihan yang bisa membuat kita berubah. Kalau misalnya kita mau berubah, sudah ada motivasi tapi tidak termotivasi. Sudah ada bukti tapi minta cari bukti lagi. Jadi kan butuh sesuatu. Jadi kita butuh pelatihan. Pelatihan apa? Membuang mental block. Paradigma kita. Kenapa kami sering ajak ngumpul, yuk kita sharing. Bukan hanya sekedar duduk makan, hai, habis itu pulang, tidak. Justru dari keputusan kecil ini Bapak Ibu, kita bangun bisnis ini dari pertemuan ke pertemuan, pertemuan ke pertemuan, pertemuan ke pertemuan. Itu yang kita lakukan. Hari pertama Anda mungkin dikuatkan, dikasih penguatan. Pak, Bapak begini, Bu, Ibu begini, dikuatkan. Besok-besoknya Anda tidak dikuat-kuatkan lagi Bapak Ibu, tapi diulang-ulang. Jadi suksesnya cuma 2 hal Bapak Ibu, penguatan dan pengulangan. Makanya kalau Anda ketemu sama leader-leader Anda, Pak, udah presentasi belum? Diulang-ulang terus, karena itu caranya mau sukses cuma kayak gitu Bapak Ibu.
Anda harus persentase. Oh, belum bisa persentase. Udah belajar belum? Udah belajar belum? Udah belajar belum? Oh, belum bisa belajar. Ya sudah, kalau itu kamu ngundang. Udah ngundang belum? Udah ngundang belum? Hampir tiap hari kan? Mengulang. Anda hanya perlu melakukan yang namanya action. Dan suatu hari, penguatan sudah, pengulangan sudah. Apa yang Anda lakukan berikutnya? Ya, Anda terus menduplikasikan Bapak Ibu. Terus menduplikasikan, tidak pernah stop. Kenapa? Di saat kita sudah berhasil, kita sudah kuat, dan kita sudah banyak memberikan pengulangan-pengulangan, dan tim kita sudah juga mengikuti hal-hal yang sama. Tapi ada tim-tim yang baru bergabung. Itu butuh penguatan lagi, butuh pengulangan lagi, butuh penguatan lagi, butuh pengulangan lagi. Tujuannya buat apa Bapak Ibu? Percaya tidak percaya, resiko Anda jalankan bisnis ini bukan bangkrut. Keputusan Anda sudah tepat untuk bergabung di bisnis ini. Bagi Anda yang belum bergabung, Anda, ayo, ya, ambil keputusan Bapak Ibu. Kami ajak Bapak Ibu, ya, bukan kami tidak pilih orang, kami pilih. Kami bukan cari-cari orang, bukan. Tapi kami tentukan, saya mengajak si A. Oh, A ini potensi. Cuma belum ketemu, saya harus ketemu sama dia. Jadi kita pilih orangnya untuk kita ajak kerja sama. Bukan orang-orang yang gak penting kita ajak ngapain. Udah gak punya ambisi, gak suka bergaul, dikasih tahu bandelnya luar biasa, buang waktu, betul gak? Kami pilih-pilih Pak. Jadi ketika kami tunjuk untuk jadi partner kami, berarti kami peduli, kami sukses, kami ingin ajak Anda juga sukses. Sederhana Bapak Ibu. Kita hanya perlu melakukan ya apa yang sudah dilakukan oleh leader-leader kita. Kenapa? Karena mereka sudah membuktikan lebih awal. Belum ada bukti, minta bukti. Sudah ada bukti. Mau ngapain lagi? Kita jadi bukti Bapak Ibu. Jangan nunggu bukti makin banyak. Ini hebat ya dia. Kita jadi penghibur. Tiap hari datang ke kantor, tapi nggak ada hasil apa-apa. Kita action Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh leader-leader kita, kita ikuti langkah-langkahnya. Kerjanya seperti apa? Jalankan bisnis ini demi masa depan Anda. Lakukan demi keluarga Anda, orang yang Anda cintai. Makanya begitu banyak leader-leader Anda mungkin mengatakan bahwasanya kami sudah susah, kami tidak mau anak-anak kami hidup susah. Kami harus buat perubahan. Ekonomi kalau saat ini Bapak Ibu, Anda hanya fokus bertahan sama keadaan sekarang Bapak Ibu, maka keadaan kita ini tidak akan membuat kita hidup senang Bapak Ibu. Bisa jadi ini kalau misalnya corona tidak selesai, sampai kapanpun tetap krismon Bapak Ibu. Bisa jadi pelan-pelan 2021 harga makin naik, benar? Entah ada kemungkinan gaji orang-orang 2021 naik, kita nggak tahu sekarang. Apalagi peraturan-peraturan baru sudah mulai muncul. Gaji orang yang tadinya 50%, ada bayangan nggak gaji bakal dinaikin? Belum tahu juga. Jadi artinya kita jangan taruh ya masa depan kita di tangan orang lain. Jangan kasih ke bos kita nanti masa depan kita. Ke orang kita Bapak Ibu. Justru kita menciptakan satu jembatan, satu kendaraan yang mana kita bisa lewati jembatan ini dan akhirnya kita juga bisa kita buat sebuah kendaraan. Oh, kendaraan sudah jadi, kita gunakan kendaraan. Kalau ini kereta api, Anda cukup beli tiketnya, Anda ikut sistem yang di dalam kereta api, Anda pasti nyampe ke tujuan. Sama. Anda hanya perlu konsultasi, Pak, kami harus melakukan apa? Apa petanya? Apa sistemnya? Simple Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih penting daripada masa depan. Kalau mungkin kita ego dengan diri kita sendiri, kita ajak istri kita atau mungkin suami kita ngobrol, Bang, kita udah nikah sekian tahun, anak-anak kita ini kalau nggak salah ini impiannya ini, yang ini impiannya ini ingin kuliahnya di sini, ini pengennya di sini. Pernah nggak kita diskusin itu sama keluarga? Tiba-tiba nunggu anak yang datang, Pak, saya mau kuliah di sini, saya mau kuliah di sini. Tidak direncanakan tapi keinginannya dia. Ada beberapa seperti itu, ada yang beberapa direncanakan. Yang paling banyak orang-orang yang sukses adalah karena direncanakan. Panggil anaknya, kamu kalau diperhatiin kamu bisa bisnis di sini. Kamu suka apa? Ada peluang, penawaran dan sebagainya. Akhirnya apa? Sesuatu kalau direncanakan jadi nggak? Salah satunya adalah orang-orang yang ambil posisi menjadi dokter. Kenapa direncanakan? Uangnya direncanakan sama orang tuanya dan anaknya juga merencanakan saya juga mau jadi dokter. Akhirnya pilihan rencana dikerjakan jadi nggak? Jadi. Tetapi kalau rencana ya nggak jadi Bapak. Ya, saya Bapak Ibu ya juga punya rencana dulu pengen jadi dokter. Tapi karena rencana itu tidak ada konsultasi, akhirnya saya tidak mengajukan untuk jadi
dokter, saya pendam impian saya dan akhirnya saya nggak capai posisi dokter. Saya balik kanan, saya udah jawab. Kenapa? Saya nggak konsultasi. Suatu ketika mama saya bilang, mama ingin kamu jadi dokter. Salah paham jadinya kan? Saya ingin jadi dokter, tapi saya nggak konsultasi. Akhirnya apa? Mama saya, ya sudah kalau kamu tidak ingin jadi dokter, dia pikir bahwa saya itu nggak mau jadi dokter. Padahal dalam pikirannya dia mau arahkan saya mulai jadi dokter. Suatu hari ketika saya sudah kuliah ambil jurusan matematika, mama saya bilang, mama tuh ingin kamu jadi dokter. Saya berpikir kenapa? Saya tuh ngukur-ngukur uang orang tua sudah berjuang. Kenapa? Karena perencanaan tidak dikoordinasikan. Sama ketika Anda punya planning, Bapak Ibu, Anda mau dapat kursus motor mobil, Anda konsultasi, pasti jadi ya? Jadi hitung-hitungannya pas nggak jadinya? Pas, Bapak Ibu. Kenapa konsultasi? Sesuatu akan jadi kalau dikonsultasikan, dikoordinasikan. Ini peta